Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Al-Haq, calon-calon ahli surga yang dibanggakan Allah, mengawali perjumpaan ini, marilah kita ungkapkan sebagaimana sering diungkapkan oleh Rasulullah dalam setiap pertemuan, yaitu memuji Allah dengan kalimat nahmaduhu. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmat serta kasih sayangnya yang begitu banyak, baik lahir maupun batin, baik harta, tenaga, dan pikiran kepada kita. Wa nasta'inuhu, marilah kita memohon kepada Allah, jangan memohon kepada yang lain, berharap kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang mengalami kesulitan segera diberikan kemudahan, yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha pintar. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, kita memohon ampunan kepada Allah karena Allah maha pengampun. Dan insya Allah ibu-ibu yang rajin menuntut ilmu dijanjikan oleh Allah sebagai kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu kita, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita semua. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah harapan dan doa kami. Amin. Ibu-ibu, pada kesempatan sore ini saya membawa tema untuk kita bahas selama kurang lebih 50 menit ini, yaitu yang kupilih bahagia akhirat. Jika harus memilih, maka kita harus memilih bahagia akhirat. Makna yang kupilih ada beberapa pilihan. Yang pertama, menilai dan memilih di antara dua objek atau lebih yang menarik perhatian. Jadi ada buah-buahan di warung juga ya. Di toko buah-buahan ada dukuh yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Kita disuruh memilih. Mau milih yang mana? Milih yang terbaik atau yang terjelek? Yang terbaik tapi duit sedikit, cukup untuk yang terjelek. Cing, kinten-kinten mending mana? Mending yang terbaik setengah kilo atau yang terjelek? Yang terjelek 2 kilo. Tergantung ya. Tergantung. Kalau keluarganya besar, setengah kilo nggak cukup. Keun bae jelek oge kan gitu. Jadi ini memilih di antara objek, satu objek, dua objek atau lebih yang menarik perhatian kita. Yang kedua,
mengambil keputusan yang paling aman ketika dihadapkan pada dua resiko berat. Jadi ini mah dua-duanya beresiko. Diselamatkan ibu bisa selamat tapi anak meninggal. Anak selamat, ibu meninggal. Yang kita sering sebut dengan si malakama atau dilema ya. Nah ini pilih yang mana? Itu pun tergantung situasi. Tergantung situasi, mau pilih anak atau pilih ibu. Ini mungkin bagi suami ya. Bagi suami, kata dokter, ini dua masalah yang berat. Kalau diselamatkan anaknya, ibunya meninggal. Kalau diselamatkan ibunya, anaknya meninggal. Mana yang dipilih? Mengambil keputusan yang paling aman ketika dihadapkan pada dua risiko berat. Ini juga sering kita hadapi seperti itu ya. Dan yang ketiga yang disebut dengan memilih itu adalah memastikan pilihan ketika keinginan dan kemampuan terjadi paradok. Memastikan pilihan ketika keinginan dan kemampuan terjadi paradok seperti tadi. Keinginan mah yang bagus, tetapi ya kemampuan tidak. Ini juga sering terjadi pada kita yang punya. Jadi kendaraan oge hoyongna manusai tapi artos teu cekap. Upami hoyong artos mobil sae artos saanu asal ngagorolongeun kedah ngiridit 15 tahunan gitu. Tapi da alim ngiridit bilih maot memeh lunas hutang gitu. Ini sering terjadi dalam diri kita. Insya Allah urusan akhirat mah benten ya Bu ya. Urusan akhirat mah beda dengan urusan dunia. Urusan akhirat itu untuk surga itu murah. Surga mah murah. Kalau orang mau tahajud yang sakit pun bisa. Karena diberikan keleluasaan sama Allah. Orang yang tahajud itu akan diberikan apa di dalam surat Al-Muzammil. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Orang yang suka tahajud itu akan kata-katanya itu selalu berbobot. Dalam surat Al-Isra orang yang tahajud itu asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda, akan diangkatkan harkat derajatnya dalam makom yang terpuji. Dan sakit pun bisa. Untuk ke surga mah ya, yang sakit pun bisa. Coba untuk ke neraka. Jadi bangsat. Boleh bangsat jam 4 bangun. Tos kaberangan bangsat mah. Tapi yang tahajud jam 4 bangun masih bisa. Tapi bangsat, pencuri jam 4 itu sudah tidak bisa. Harus jam 2, jam 1 saat orang-orang sedang terlelap tidur. Tidak boleh berpenyakit, kalau mau penyakit batuk mah. Rek muka janela langsung batuk atau gugah nu gaduhna. Untuk neraka itu mahal sebenarnya. Untuk surga begitu murah. Jadi kalau kita memilih yang ke-1, kedua ataupun yang ketiga, masalah dana itu sangat memungkinkan. Allah tidak akan menilai infak seseorang dari jumlahnya, tapi Allah akan menilai dari persentase yang ia miliki. Dia hanya punya 100.000, 10.000 diinfakkan. Dibandingkan dengan orang yang punya 1 juta, 10.000 diinfakkan, besar mana? Besar yang hanya punya 100.000 diinfakkan 10.000. Berarti 10%. Punya 1 juta diinfakkan 10.000 berarti 1%.
Jadi 10.000 yang punya 1.000.000 dan 10.000 yang punya 100.000, gede yang 100.000. Beda dengan meser dukuh. Dengan meser dukuh tadi. Yang punya uang 1 juta berpeluang untuk membeli dukuh yang bagus. Yang harganya bisa yang 20.000, 30.000. Dan masih seur dicanak 50.000 oge. Seur keneh pan artosna. 1 juta dicanak 50.000 masih 950.000. Orang yang 100.000 diambil 50.000. 50.000 deui mangkaning, tah aya mangkaning gitu. Mangkaning teu gaduh beas. Jabaning gas seep. Nah, ini salah satunya dilema. Tapi untuk akhirat tidak. Allah akan melihat, bukan melihat daripada jumlahnya. Salah satunya kurban kan. Kurban itu Allah tidak melihat genut dan tidak genutnya. Tapi melihat daripada ketakwaannya. Lan yanalallahu layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepadamu, kepada Allah dagingnya dan darahnya binatang kurban itu, yang akan sampai kepada Allah mah takwanya. Walaupun mbeknya ceking, tapi da eta nu mampuna, itu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi dengan Allah mah tidak perlu berkecil hati. Untuk yang 3 ini kita pasti mampu. Yang miskin dan yang kaya bisa jadi sama. Memiliki kualitas yang sama, bahkan bisa jadi lebih. Orang miskin soleh dengan orang kaya soleh, masuk surganya lebih dulu mana? Yang miskin soleh itu lebih dulu masuk surga. Berapa lama kata Nabi? 70.000 tahun bedanya. Yang miskin dulu masuk surga, 70.000 tahun kemudian baru yang kaya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasul dalam suasana seperti ini. Kata Rasulullah, tahukah kalian bahwa yang akan masuk surga di antara kaum miskin yang soleh dan yang kaya yang soleh itu bedanya 70.000 tahun. Yang miskin dulu masuk surga. Pada saat itu ada orang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngacung, apakah saya termasuk orang yang terdahulu ya Rasulullah masuk surga? Kata Rasul, tidak, kamu mah bunghar. Bunghar noge meliwati yang lain. Bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Paling dulu berbarengan dengan orang miskin. Kata Rasulullah, syaratnya harus miskin dulu, tapi soleh. Langsung pan, belum keluar dari masjid, Abdurrahman bin Auf ngacung, ya Rasulullah, mulai saat ini saya bercita-cita ingin miskin. Akan kuhabiskan hartaku di jalan Allah. Dan saya menjadi orang miskin karena saya mau masuk surga. Padahal Abdurrahman bin Auf sudah diumumkan bu ya, oleh Rasulullah itu. Abu Bakar masuk surga, Umar bin Khattab masuk surga, Utsman bin Affan masuk surga, Ali bin Abi Thalib masuk surga, Abdurrahman bin Auf orang keempat masuk surga. Itu sudah tahu Abdurrahman bin Auf bakal masuk surga. Tapi beliau masih belum puas karena masuk maunya terdahulu. Maka sejak keluar dari masjid itu dia menghibahkan hartanya. Tapi karena banyaknya harta sehingga nggak habis-habis, teu seep-seep hartana teh. Dihibahkan ke fakir miskin yang ada di sekitar Madinah itu nggak habis-habis. Maka dia menyesal kenapa tidak habis. Kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa di Madinah petani-petani gagal panen. Gagal panen kurma, kan di sana mah bertaninya kurma. Jadi kurma itu sebelum dipanen sudah membusuk karena hama.
Maka dalam hadis dikatakan sampai harga kurma itu pada waktu panen itu paling laku nakisun minal usur, kurang dari 1/10-nya. Jadi upami kurma pangawasna 60.000, paling pajang 5.000 sakilo. Maka mereka merasa khawatir, takut, miskin, kecewa dengan panen waktu itu. Maka tampillah Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, siapa saja yang gagal panen, silahkan jual kurmanya. Jual kurmanya akan aku beli dengan harga yang normal. Janten di harga teh, mau dirupiahkan teh janten 60.000. Saya bayar 60.000, mau 5.000 sakilo. Saya beli. Dibelilah. Ternyata yang gagal panen itu bukan seorang dua orang. Sampai banyak sekali harta kekayaan Abdurrahman bin Auf sampai habis, kecuali gudang dan kurma. Jadi habislah tinggal gudang kurma dan kurmanya yang busuk, yang sudah tidak bisa dijual lagi. Maka di sini Abdurrahman bin Auf bahagia. Saya bahagia karena harta saya habis di jalan dipakai untuk menolong orang, dan saya sendiri sudah miskin. Untuk makan sore saya belum tahu makan apa sore ini, kata Abdurrahman bin Auf. Berjalanlah 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan ada kabar dari negeri Yaman. Yaman itu sebelah selatan kota Mekah. Ada kabar bahwa negeri Yaman sedang dilanda musibah semacam, kalau di kita mah COVID, wabah penyakit yang menular yang bisa membuat tatalepa gitu ya, tepa penyakitnya, dan itu mematikan. Ya semacam COVID kalau di kita sekarang. Ternyata menurut penelitian medis pada waktu itu, obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit itu adalah dengan kurma yang busuk. Maka kata raja memerintahkan agar membeli kurma. Konon kabarnya Abdurrahman bin Auf di Madinah, beliau punya kurma, stok kurma busuk itu banyak. Beli semuanya. Walaupun harganya 10 kali lipat dari harga kurma normal. Coba Bu, 60.000 membeli dari petani, dijual, mau dibeli 600.000 sakilo. Maka dijuallah oleh Abdurrahman bin Auf, dan ternyata kekayaan Abdurrahman bin Auf dibandingkan 3 bulan yang lalu melipat menjadi 10 kali lipat. Nah inilah pada saat itu dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata saya gagal menjadi orang miskin. Niat hoyong jadi jalmi miskin, kalahkah jadi beuki beunghar 10 kali lipat. Maka Rasulullah tertawa, tersenyum, kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, aku menyampaikan berita yang itu bukan menyuruh supaya miskin, tapi ingin mengajarkan kepada kalian bahwa rezeki itu, harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Mana koso malu abdin min sedekatin, tidak akan berkurang harta seseorang gara-gara sedekah. Jadi bukan disuruh miskin, tetapi sedekahlah. Jadi ini luar biasanya ya, bahwa untuk membayar akhirat itu murah sekali. Ibu-ibu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi
barang siapa yang berharap menginginkan keuntungan akhirat, aku akan menambah baginya keuntungannya. Ini janji Allah. Kalau kita berharap untuk akhirat, Allah akan menambah panennya sejak di dunia. Nazid lahu fi harsi. Harsu itu bercocok tanam. Bercocok tanam yang menghasilkan panen, jadi keuntungan. Orang yang bercita-cita untuk mendapatkan akhirat selalu akan mendapatkan keuntungan lebih dari Allah. Pokoknya saya mau untuk akhirat. Itu teh bakal mendapatkan kelebihan. Salah satunya, kalau kita sodakoh aja. Kita sodakoh, kita sholat, kita bangun malam sebelum subuh, kemudian mandi sebelum subuh. Itu ternyata ilmu kesehatan, para dokter menyatakan bahwa orang yang bangun sebelum subuh, kemudian mandi sebelum subuh, orang itu akan lebih tahan terhadap penyakit. Padahal niat kita adalah saya mau bangun sebelum subuh terus mandi, maksudnya untuk sholat tahajud, untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi ternyata nazid lahu fi harsihi. Allah memberikan bonus, memberikan tambahan keuntungan daripada bangun sebelum subuhnya itu. Belum ketenangan, belum banyak-banyak yang lain. Kita merasakan ya kalau malamnya tahajud, ketenangan di siang hari itu ada lebih dibandingkan dengan gak tahajud malam hari. Biasanya gitu. Nah ini orang yang berharap akhirat. Kalau orang berharap akhirat, suka diberi bonus yang besar oleh Allah. Ini jelas-jelas. Man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan keuntungan akhirat, Allah akan menambah bagi dia keuntungannya. Tos puguh kamu akhirat namanya bunya. Seringkali Allah menjanjikan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam biji, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu setiap tangkai 100 biji. Jadi dia akan jadi 700. Itu untuk akhiratnya. Belum untuk dunianya. Menutup aurat, coba. Menutup aurat akan berbeda. Menutup aurat karena memang ingin dapat ridho Allah. Hareudang mah da hareudang gitunya. Tapi ternyata dengan menutup aurat itu orang akan lebih terjaga harga dirinya, terjaga kehormatannya, terjaga juga kulitnya dari sengatan matahari. Nazid lahu fi harsihi itu sampai sejauh itu. Kemudian belum kalau sholat berjamaah. Tanpa sadar kita berdoa. Setiap beres sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu sholat berjamaah. Ujungnya saja. Itu luar biasa. Artinya semoga Anda yang di sebelah kanan saya diberikan keselamatan oleh Allah. Dan diberikan rahmat Allah. Itu kita melirik ke sini tuh orang yang di sebelah kanan itu didoakan. Dan kita didoakan oleh yang sebelah kanan kita. Semua yang ada di dalam masjid itu mendoakan kita. Kan luar biasa itu teh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepada Anda. 2 kali diucapkan setiap sholat. Belum di dalam at-tahiyat. Di dalam at-tahiyat tanpa sadar kita berdoa kepada Allah dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin.
Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kita yang ada, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jika kita termasuk orang yang soleh, didoakan oleh setiap orang yang sholat sedunia. Kumaha teu untung gerenya bunya. Luar biasa jadi orang soleh itu. Sebaliknya sekarang, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang berharap atau bertujuan hanya untuk keuntungan dunia saja, nu'tihi minha, aku pun akan memberikan daripadanya. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi tidak ada bagian buat dia ke akhirat. Jadi sederhananya mah begini Bu ya, kalau kita ke Tasikmalaya, Cicalengka bakal kasamper. Tapi kalau kita ke Cicalengka, Tasikmalaya moal kasamper. Kalau kita mau ke akhirat, dunia bakal kasamper. Kalau kita mau ke dunia, akhirat tidak ada untungnya. Jadi kalau kita mau menuju ke akhirat, saya mah untuk akhirat. Apapun kita tujukan untuk akhirat. Saya makan untuk akhirat. Buktinya berdoa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana, berilah barokah fima rozaqtana, atas makanan yang sudah Engkau rizkikan kepadaku di atas meja ini, di atas piring ini. Itu yang kita minta. Jadi dunianya kita minta supaya barokah. Apa barokah itu? Al barokatu hiya subutul khair, selalu menjadi kebaikan. Subut tetap, al khair kebaikan, tetap menjadi kebaikan. Sesuatu yang masih kita bisa pantau, ada hektar umpamanya di nasi kita, atau mungkin membeli apa itu teh jeroan ayam apa namanya teh, ati ampela itu pejit ya, membeli pejit kan biasanya di hektar, ada hektarnya, kemudian kemakan oleh kita. Seandainya ada itu, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berilah barokah, hektar yang kemakan itu semoga menjadi kebaikan. Itu yang kita minta. Apalagi kalau tidak ada hektar. Semoga menjadi kebaikan. Tetap menjadi baik walaupun kemakan. Piraku hari dihaja mah kita memakan hektar kan. Ini mah tidak dihaja. Mungkin ada makanan yang di luar dugaan justru akan memicu penyakit kita. Allahumma barik lana. Ya Allah, tadi ada yang kemakan. Contohnya teh yang memicu kolesterol, yang memicu asam urat. Allahumma barik lana. Ya Allah, jadikanlah sebuah kebaikan. Itu untuk urusan dunianya. Fima rozaqtana, semua yang kau rizkikan di atas piring ini. Tapi tidak lupa waqina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu untuk akhiratnya. Kan luar biasa, dari makan saja kita sudah mendapatkan keuntungan gitu. Tapi kalau hanya untuk mak untuk dunia saja mah akhirat tidak dapat. Bisa makannya wareg dan lebih nikmat mungkin dibandingkan dengan orang yang untuk mendapatkan akhirat, tapi dia tidak mendapatkan akhiratnya. Dan kalau ada risiko yang lain karena tidak meminta kepada Allah dengan rozak tanah, maka tidak akan diberikan kebaikan. Ini rugi sekali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan tentang man kana yuridu harsad dunya. Barang siapa yang mengharapkan keuntungan dunia, ai man kana amaluhu lidunya, yaitu orang yang hanya amalnya itu untuk dunia saja. Teu aya kepentingan akhirat. Mau makan teu ngadoa heula. Ketika makan sambil berdiri dengan tangan kiri contohnya. Pokoknya melanggar lah, jangan bikin pikir-pikir akhirat gitu.
makannya tuh. Mau tidur sama, sudah makan nggak baca doa. Nah, orang seperti itu hanya kepentingan untuk dunia. Walam yu'min bil akhirah. Dia tidak yakin, tidak beriman kepada hari akhirat. Nu'tihi minha. Dia akan mendapatkan keuntungan itu. Mendapatkan kenikmatan makannya itu. Tapi minha aisyai'an minha. Hanya sedikit daripadanya. Li'anna min, karena kata-kata minha itu, minnya litab'id, hanya sebagian kecil. Wa huwa rizquhul ladzi qasamalahu la ma yuridu wa yabtaghihi, yaitu rizki yang hanya sebagai bagian pokok sajalah. Mun gaji mah gaji pokok, tah gaji pokok wungkul maneh mah. Tidak mendapatkan bonus yang lain. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi orang yang hanya untuk mendapatkan dunia mah seperti itu. Kadang-kadang lebih rugi ya dapat telur. Contohnya tukang telur ya, tukang ayam telur. Itu ya dia dapat telur tiap pagi. Tetapi membeli pakan lebih mahal daripada mendapatkan telurnya. Petani dia habis dipakai untuk mencangkul, muruhan nu nyangkul, muruhan anu ngaratakeun nu nyaian, kemudian yang menanam, kemudian yang membersihkan, panen teh ngegel kue. Atau mungkin dapat keuntungan hanya sedikit. Jadi mendingan akhirat dibandingkan dunia. Kalau di akhirat, untuk akhirat masuk aya wae lah. Sok aya wae Bu. Mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini. Ada kasus termasuk menimpa diri saya sendiri tentang sakit pinggang. Pernah saya sakit pinggang yang mengakibatkan saya tidak bisa ruku-ruku acan. Malah hari itu hari Kamis, sholat subuh di rumah, sholat duhur di rumah, sholat asar di rumah karena memang sulit untuk ruku. Tatiha oge ripuh gitu. Jika sampai sholat lohor, sholat asar itu di rumah. Maksakeun pada saat maghrib datang ke masjid. Ikut berjamaah walaupun siap mau duduk sajalah. Sambil duduk. Datang ke masjid ada yang ngasih tahu. Ustaz kunaon? Saya bilang saya sakit pinggang. Nutup tutiasang ruku-ruku acan. Berdiri saja sudah nyeri gitu. Cobian atuh cenaku Jombang. Tahu Bu Jombang? Tempuyung. Cobian ku tempuyung. Kayak daun lobak. Sakumaha eta teh? Cobian lasa tangkal weh. Dengan akarnya. Dicacak. Kemudian dikulub dari 3 gelas. Dari 3 gelas menjadi 2 gelas. Minum sekarang dan minum sebelum subuh. Waktu itu maghrib. Saya coba pulang dari maghrib masih ripuh kene. Di belakang masjid saya cabut itu ada. Jombang mah dari mana-mana banyak Bu ya. Apalagi di jalan ini mah tol mah pinggiran. Jombang, Tempuyung. Kami bade ningali dina internet mengada ya. Di searching itu Tempuyung. Kalau katingali warnanya, daunnya gimana. Daun tempuyung. Tapi satangkal gitu ya. Dari pulang maghrib ngarabut di belakang masjid, belakang Pak Imaran, bawa ke rumah, bersihkan, dicacak, dicuci, kemudian di leob, bukan di leob, di kulub, digodog. Dari 3 gelas menjadi 2 gelas seperti yang disarankan oleh si Bapak tadi. Kemudian saya sudah hanet, dileueut langsung. Jam 6:30 diminum. Isyanya saya tidak ke masjid. Tapi jam 8 tiba-tiba menjadi sembuh gitu. Luar biasa eta. Tempuyung. Tapi sebenarnya bukan tempuyungnya ya Allah. Qadarullahnya. Tapi jelas
setelah diteliti, setelah itu saya buka searching di internet, ternyata kandungannya luar biasa. Kandungan untuk mengobati ginjalnya luar biasa. Eta tempuyungnya punya. Pagi-pagi sebelum subuh saya minum lagi, dihabiskan. Alhamdulillah hari Jumatnya bisa khutbah Jumat, bisa ngimaman. Padahal sebelumnya sudah izin saya besok mungkin tidak bisa khutbah Jumat karena nyeri cangkeng, piraku ngimaman bari nyeri cangkeng. Tapi alhamdulillah coba dululah Ustaz gitu. Alhamdulillah bisa Jumaahan dengan normal, bisa ngutbah, bisa ngimaman. Ini qadarullah gitu ya, Bu. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa menyembuhkan siapapun yang sakit dengan harga yang murah. Banyak orang yang penyakit ginjal dibawa ke Singapura tersembuh-sembuh. Tapi kalau niatnya harsal akhirah, ke masjid, itu niatnya hanya ke masjid saja. Tapi tiba-tiba karena ada ikhwan, ada saudara ya yang memberitahu sehingga kita coba, dan itulah orang yang berniat untuk mendapatkan akhirat. Ayah punya. Nah, pemidi abi ayah mah ditampilkan di dia hanya kal teu aya. Tapi pastilah bisa ada gambarnya. Tempuyung dina batu-batu biasanya tumbuhnya di gang. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan mah tidak berniat untuk kesembuhan. Satolombong ya mal damang, Bu. Tapi yang jelas ada yang namanya batugin. Di apotek ada batugin ya, obat untuk menghancurkan batu. Harganya lumayan, satu botol teh 70 ribuan. Ternyata 70% mengandung tempuyung. Mengandung daun tempuyung. Tariku silaturahmi mah mengharapkan akhirat, insya Allah. Apalagi di Indonesia mah banyak tanaman-tanaman yang mengandung obat. Jadi kalau hanya untuk dunia, rugilah kita hanya mendapatkan sebagiannya saja. Tapi kalau menghadapkan akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan nazid lahu, akan berlipat ganda, bertambah-tambah gitu. Jadi hanya niat untuk sholat, tapi ternyata aya obat yang murah lagi tanpa harus beli, tinggal ngarabut, gitu, tinggal ngagodog gitu ya. Ibu-ibu dalam surat Al-Isra ayat 18, 19. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang dimudahkan kafir tapi rezekinya dimudahkan. Sok ayahnya seueur, Bu. Kadang-kadang kita juga sok iri. Hari manehna mah tara salat tapi babari beunghar teh. Mus-mus kapeser bumi. Toko, punya perusahaan di mana-mana. Jangan iri kepada mereka. Ini ayatnya. Jadi orang yang hanya mengharapkan duniawi saja, itu Allah akan ajalna, aku akan percepat dia untuk mendapatkannya bagi yang dikehendaki. Tetapi hati-hati, dia itu nanti akan disiapkan neraka jahanam, peperiheun di akhirat ke neraka atau di dunia itu seolah-olah gitu. Dan bagi mereka kan tidak tahu hal haram. Dagang ayam kita mah pilih-pilih, jangan sampai konsumen dirugikan. Mereka mah tidak tahu ayam mati kemarin, ayam mati, ayam hidup, ayam bangkai dipencit tuh ya, pokoknya mah asal terjual dan rasanya nikmat gitu. Tapi kalau kita mah nggak tega kan gitu. Ayam yang sudah mati kemarin tidak mau, udah buang,
anggapnya rugi. Makanya sok dinaikkan hargana ai urang mah. Yang lain mah ayam teh 32.000, kita menjual 36.000 untuk menutup yang mati kemarin teh, yang tiren. Resikonya itu. Jadi maranehanana mah karena mendapatkan untung yang besar tapi dengan cara yang licik, akibatnya ya cepat beungharna. Cepat beungharna. Ajalnahu kata Allah. Aku akan gampangkan hartanya di dunia. Tapi di akhirat mereka kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Tapi yang kuningnya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ibu, dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu diterangkan, yang di sini mah dalam bentuk kolom ya, sebagai terakhir pembanding orang yang berharap dunia dan akhirat. Wa tahqiqul kalam fihi annal insana lahu safaroni. Kata Imam Ahbarur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib surat Al-Baqarah 197, beliau mengatakan bekal akhirat itu lebih baik daripada bekal dunia dengan fakta sebagai berikut. Nah, ini kalau ayat hadisnya kalimatnya seperti ini. Manusia itu perlu dua bekal. Ada dua perjalanan. Perjalanan dunia dan wasafarun minad dunia, dan perjalanan setelah keluar dari dunia. Fassafaru fid dunya la budda lahu min zad. Bekal di dunia itu perlu bekal. Bekal dunia adalah at-ta'am, makanan, asy-syarab, minuman, al-markab, kendaraan, wal mal, dan harta. Ini memang perlu kita ya, 4 ini. Yang pertama makanan, kedua minuman, yang ketiga kendaraan, yang keempat harta. Ini penting bekal di dunia. Sedangkan bekal di akhirat, was-safaru minad dunya, ketika pergi ke alam kubur, la budda fihi aidon min zadin. Kita harus bawa bekal. Apa itu? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal siapa Allah. Kalau sudah mengenal Allah, bakal muncul mahabbatuhu, mencintai Allah. Wal i'radu amma siwahu, dan meninggalkan apa yang sebaliknya daripada itu. Wa hadza zadu khairun min zadil awal. Bekal ini adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi dekat dengan Allah, mencintai Allah. Itu bekal untuk akhirat. Alasannya apa? Alasan yang pertama, al-awwal, anna zadad dunya yukhlisuka min adzabil mauhumin. Bekal dunia mah menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang baru diperkirakan. Ya. Kudu bebekal kanggo dunya, bisi cilaka, bisi kalaparan. Sudah laparnya? Belum, baru bisi. Sebab seringkali teu mekal oge malah lebih banyak rezekina gitu. Jadi bekal dunia mah menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang baru diperkirakan. Orang yang tidak sekolah akan menjadi gelandangan. Betul? Tidak ya sebenarnya mah. Ada banyak orang yang tidak sekolah tapi jadi orang sukses. Ada juga orang yang sekolah tapi gagal gitu. Nah, inilah fakta bahwa bekal dunia mah itu hanya menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang baru diperkirakan. Sedangkan wazadal akhirah yukhlisuka min azabin mutayakinin. Bekal akhirat mah itu menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang yakin, yang pasti. Orang yang jorok dalam buang air kecil akan disiksa kubur. Benar itu mah, pasti. Orang yang suka berdusta maka akan menjadi orang yang neraka jahim.
Itu. Jadi tidak sholat apalagi siksanya itu pasti. Tidak diperkirakan lagi. Nuka hiji ya. Pertama, bekal dunia menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang baru diperkirakan. Baru perkiraan. Sedangkan bekal akhirat menyelamatkan dari siksa yang pasti. Yang kedua, kata Imam Fahru Razi, an-nazadad dunya yukhlisuka min azabin munqatiin. Bekal dunia mah menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang ada putusnya. Upami teu damang aya damangna. Upami miskin ada ujungnya. Upami sedih ada bungahnya. Itu di dunia. Munqati ada putusnya. Wazadal akhirah yuhlisuka min adzabin daimin. Sedangkan akhirat mah itu akan menyelamatkanmu dari ketersiksaan yang daim, kekal. Sampai di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan orang ahli neraka itu kan setiap kali hangus badannya aku ganti dengan tubuh yang baru dan aku bakar. Ganti lagi, bakar lagi, ganti lagi, bakar lagi. Dan itu untuk memberikan rasa buat dia. Biar pazuku adzabal khuldi. Rasakanlah siksaan yang kekal ini. Di dunia mah didagor karena tiang listrik, nyeri pisan, bakatku nyeri, pingsan, beres, teu inget nanaon. Nyeri, tidak ada nyeri lagi. Kalau di dunia ada munqati, ada putusnya. Tapi di akhirat mah tidak demikian. Dia akan menjerit-jerit sampai berpuluh-puluh tahun dan mungkin ribuan tahun. Seneng-eneng gitu ya. Ini pentingnya bekal untuk akhirat. Yang ketiga, wasalisuha an-nazada dunya yusiluka ila ladzatin mamzuzatin bil alami wal asqam wal balayat. Bekal dunia itu mengantarkanmu kepada kelezatan yang bercampur dengan kepedihan, penyakit dan kesulitan. Rasanya bekal dunia mah itu mengantarkanmu kepada kelezatan yang bercampur. Kikil, bukan kikil, apa ya mah? Sop cokor kemarin kan? Enak. Tapi bercampur enaknya teh dengan kelezatan yang bercampur dengan kolesterol, asam urat. Nah, kacampur tong seueur teuing cenah kitu. Kunaon? Sieun asam urat kambuh atanapi kolesterol bercampur. Jadi mengantarkanmu kepada kelezatan yang bercampur dengan kepedihan, penyakit dan kesulitan. Punya rumah besar, semakin besar rumah akan semakin khawatir. Di akhirat mah moal aya kekhawatiran itu teh. Kan di akhirat teh disediakan di bawah rumah kita itu, di bawah surga itu ada sungai. Dan sungai itu pasirnya terbuat dari mutiara pilihan, dindingnya terbuat dari emas. Tibra. Dan moal aya bangsat, moal aya nu mau. Ya. Nah, itulah akhirat. Beda dengan dunia. Coba nyimpen emas we gelang, pinggal di teras. Simpen we 10 gram we. Enjing tingali aya mah. Itu dunia. Penuh dengan kekhawatiran, penyakit dan ketakutan. Jadi anazada dunya yusiluka ila lazzatin mamzuzatin bil alam wal asqam wal balayat. Wazadal akhirah, sedangkan bekal akhirah yusiluka mengantarkanmu ila lazzatin baqiyatin, kepada kelezatan yang kekal, khalisatin an syawaibil mudirrati, bebas daripada pencemaran-pencemaran yang akan mencelakakan, moal aya kolesterol gitu. Bahkan makan itu akan nikmat selama-lamanya. Baru saja kita makan lagi itu akan terus nikmat. Tidak ada kholisotin, selamat ansyawa ibil mudiroti, dari pencemaran-pencemaran yang membahayakan. Aminatin minal inkito, aman daripada
putus, tidak akan ada putusnya. Kalau nikmat, nikmat terus. Kalau senang, senang terus. Kalau bening, bening terus. Berbeda dengan di dunia ya. Air yang sudah dipakai keruh. Kalau di akhirat akan selalu bening. Walaupun dipakai mandi itu air, dipakai mandi, airnya itu kan air susu. Tapi tercepal. Di dunia masuk mandi dengan air susu. Cara repel awak tanya. Tapi di akhirat tidak demikian. Dia meminum sambil menyelam sambil meminum air teh benar di sana mah. Tidak akan membahayakan. Wazawal dan tidak akan hilang. Dan yang keempatnya adalah ada 5 alasan sebenarnya ya. Ada 5. Yang keempatnya an-nazada dunya wa hiya kullu sa'atin fil idbar wal inqido. Yang keempatnya bekal dunia setiap saat bisa hilang dan berakhir. Betul kan ya? Apa yang kita miliki di dunia itu setiap saat bisa hilang. Uang dapat, esok lusa hilang. Rumah sekarang bagus, esok lusa rusak. Mobil hari ini bagus, paling bagus sekomplek Bumi Asri. Isukna aya nu meser. Model baru, kita kalah. Itulah dunia. Sedangkan di akhirat, wazadal akhirah, bekal akhirat mengantarkanmu sampai tuntas, selalu bersambung, selalu dekat dan terjangkau. Ini luar biasanya. Sampai disebutkan di dalam hadis ketika kita menjadi ahli surga, kemudian ada anggur pilihan yang ingin kita petik sebelum kita mengangkat tangan, maka anggur itu kan akan nyampurkan karena mulut. Jadi paheula-heula yuk. Tangan baru begini, anggur sudah nyampur ke kana mulut. Kuda untuk kendaraan yang senang dengan kuda katanya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dikatakan kuda itu 100% terbuat dari emas tapi dia hidup. Seberapa kilo tah kuda? 300 kilo. Sok bade emas 300 kilo di dia ya. Itulah pentingnya akhirat. Jadi hayu orang mengejar akhirat sajalah ya Bu ya. Yang kelima terakhir. Wa khamisuha, dan yang kelimanya, bekal dunia hanya mengantarkanmu kepada kepuasan syahwat dan nafsu. Siga nu anyang-anyangan. Pada saat kita miliki, pada saat rame, maka asa pangbeungharna. Seperti cincin itu. Gaduh cincin sagung nyiru dina ieu teh. Meni asa panghebatna we. Hari ayeuna tos teu usum, dipiceunan we. Padahal hari tama harganya yang kecil aja sampai jutaan rupiah. Itulah dunia. Jadi bekal dunia hanya mengantarkanmu kepada kepuasan syahwat saja. Hanya cek nafsu. Kadang-kadang kita mengatakan ini bagus, orang lain mengatakan naon sejelek itu. Hanya nafsu. Sedangkan bekal akhirat, wazadul akhirah yusiluka ila atabatil jalal wal qudus. Bekal akhirat mengantarkanmu kepada tangga kemuliaan dan kesucian. Mulia kita. Ini berarti jauh ya. Belum dari segi waktu. Di dunia mah 70 tahun tos ripuh. Di akhirat tidak pernah akan menjadi tua. Nabi pernah guyon sama nenek-nenek. Nek, kenapa nenek rajin sekali sholat? Kata nenek, saya mau masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Maka nenek tersebut nangis. Nangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bagaimana supaya saya bisa masuk surga? Nangis asli gitu. Maka Rasulullah mengatakan, Nek, di surga itu memang tidak ada nenek-nenek. Karena di surga itu laki-laki ataupun perempuan semua rata. Usianya seusia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit, dan tingginya setinggi Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi semuanya begitu. Ini banyak hadis yang mengatakan itu. Jadi nenek itu nanti mual ompong gitu, mual peot gitu. Tapi bakal menjadi seusia Nabi Isa sekitar 30 tahunan.
Keur mejeh-mejehna onyo-onyo. Tuh. Mejeh-mejehna cantik dan tidak ada bekas-bekas pelor di kulit. Moal aya peot-peot, tapi katanya sampai bisa tembus pandang gitu kan. Seperti cumi-cumi berenang. Enggak gitu juga gitu ya. Tapi biasanya kalau kulit yang mulus itu kan kulit yang pokoknya mah gitu ya lah. Seperti tembus pandang. Tingginya setinggi Nabi Adam dan perempuan setinggi Siti Hawa. Nabi Adam berapa? 70 hasta. 70 hasta itu kalau setengah meter, satu hasta berarti 35 meter. Tuh, rel kereta api bisa ditoyal di luhur teh. 35 meter. Berarti kalau saya 175 cm, ini baru 1/20-nya. 1/20, 20 kali lipatan iya ya tingginya. 35 meter. Satu orang masuk masjid ini mau lebet. Tingginya 35 meter. Ibu Hawa 29 meter. Jadi kuburan Ibu Hawa itu di Jidah itu 29 meter. Nah ini ibu juga bakal ngajangkungan teh. Setinggi itu. Jadi rumah-rumahnya juga pasti moal sakieu. Da ieu mah ya gambarkan saja kalau saya punya paha hanya 20 cm, 20 kali lipatnya berarti 2 meter. Jadi 2 meter buleudna. Lebet panto, ping-ping ngungkul teh. Teu can tiasa lebet awak. Nah itulah ya Bu ya. Jadi kesimpulannya kembali kepada judul. Mari kita memilih lebih baik. Kita memilih akhirat daripada dunia. Ketika kita dihadapkan dengan dilema. Ieu teh kanggo baso atanapi kanggo kenceleng. Mangga pilih-pilih. Mun baso mah kanggo dunia wungkul. Padahal tos wareg tuang mah. Ngan hoyong baso. Atanapi bade dikencelengkeun. Nah pertimbangkanlah untuk itu. Saya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Itu saja barangkali ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap saya memohon dukungan doa dari ibu-ibu semuanya. Karena memang doa itu begitu luar biasa. Untuk pesantren yang baru saja menerima murid baru. Alhamdulillah muridnya banyak sekali. Jumlahnya ada 6 orang. Muridnya, murid pertama itu ada 6 orang. Banyak pisan. Dari 6 orang ini yang 5 orang biasa lulusan SD, yang 1 orang itu ABK. Udah 31 tahun tapi mau pesantren. Gitu. ABK yang lahir apa itu teh? Sebelum waktu teh. Prematur. Jadi lahir prematur tapi dia mau cita-citanya mau bisa adan katanya. Mau bisa adan. Jadi alhamdulillah Allah memberikan 5 murid saja, 6 dengan yang ABK itu. Karena memang kesiapan kita asrama baru 1 kamar. Cukup untuk 3 orang laki-laki dan 2 orang untuk perempuan. Jadi 2 orang perempuan itu di mes, yang 3 laki-laki di kamar kantor. Jadi alhamdulillah Allah berikan 5 murid saja. Kalau lebih mungkin mereka mau kageroh untuk tahun ini. Insya Allah untuk tahun depan sudah banyak yang merencanakan mau masuk pesantren di sana. Tolong doakan mudah-mudahan cita-cita kami membimbing mereka bukan ingin banyak, bukan ingin keuntungan yang banyak, tetapi hanya 4 yang diamanatkan supaya mereka cager, bager, bener, pinter. Itu targetnya. Supaya cager, bager, bener, pinter. Terima kasih atas perhatian dan doanya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.